Hari ini, pakar DNA tidak lagi dipercaya, pakar sejarah diragukan, ahli hadis dicurigai. Kita hidup di zaman di mana pakar filogenetika dianggap bias, peneliti ancient DNA dianggap agenda, ahli nasab dan sejarawan dianggap kolot. Sebagian orang lebih percaya Sugeng daripada komunitas ilmiah genetika populasi dunia. Sebagian lebih percaya Imad Al-Kaburi daripada ratusan tahun tradisi keilmuan nasab, hadis, dan tafsir. Dan semua ini terjadi bukan karena kurangnya data, tapi karena krisis kepercayaan terhadap keahlian itu sendiri. Pakar filogenetika, pakar ancient DNA, pakar antropologi genetika, pakar genetika populasi manusia adalah orang-orang yang bertahun-tahun meneliti. Publikasi mereka diuji, data mereka direplikasi, dan kesimpulannya diperdebatkan secara terbuka. Namun hari ini, masyarakat dibuat tidak percaya pada mereka, bukan karena data mereka salah, tapi karena kesimpulan mereka tidak sesuai selera. Ini bukan skeptisme sehat, ini penolakan emosional terhadap realitas. Fenomena yang sama terjadi di ranah keagamaan. Ahli nasab, ahli sejarah Islam, ahli hadis, ahli tafsir yang mereka belajar puluhan tahun, menguasai sanad, memahami konteks sejarah, dan disiplin dalam metodologi dianggap tidak update. Sementara figur medsos yang lompat-lompat disiplin ilmunya, yang tidak punya disiplin, tidak punya sanad keilmuan, tidak diverifikasi otoritas ilmiah, justru dijadikan rujukan absolut. Ini bukan keberanian berpikir, ini penggantian ilmu dengan preferensi pribadi. Fenomena ini dinamakan the death of expertise, yaitu sebuah kondisi ketika otoritas keilmuan dipertanyakan bukan dengan argumen, tapi dengan kecurigaan, dengan sinisme, dan maksud terselubung. Pakar dianggap feodal, dianggap bias, dianggap punya agenda, sementara orang awam dianggap lebih jujur karena tidak punya kepentingan. Padahal kenyataannya, ketidaktahuan bukan jaminan kejujuran. Media sosial memperparah segalanya. Algoritma tidak dirancang untuk kebenaran, tapi untuk keterlibatan emosional. Maka akibatnya, kita hanya melihat konten yang kita sukai, kita hanya mendengar pendapat yang kita setujui, dan kita menutup diri dari koreksi. Inilah yang disebut echo chamber. Di dalamnya, kesalahan diulang jadi kebenaran, kebodohan terasa akrab, dan kritik dianggap serangan. Banyak orang mengira dirinya skeptis. Padahal yang terjadi, skeptis terhadap pakar, tapi percaya mentah-mentah pada figur favorit. Skeptisme ilmiah itu adalah meragukan semua klaim, menuntut bukti, dan siap merevisi keyakinan. Nah, sementara mereka hanya skeptis pada hal yang mereka tidak sukai dan menerima apapun yang menyenangkan hati mereka. Maka ini bukan skeptisme, ini selektivitas emosional. Masalah inti dari semua ini sederhana. Orang tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Tapi mereka bertanya, apakah ini sesuai dengan apa yang ingin mereka percayai? Begitu kebenaran diukur dengan rasa nyaman, keahlian menjadi ancaman. Karena pakar tidak berbicara untuk menyenangkan, tapi untuk menjelaskan realitas sekeras apapun. Ketika keahlian mati, hoax tumbuh subur, klaim palsu terasa sah, dan diskusi berubah menjadi keributan. Yang paling dirugikan bukan pakar, tapi masyarakat itu sendiri. Karena tanpa rujukan keilmuan, yang tersisa hanyalah opini, viralitas, dan siapa yang paling lantang. Pakar tidak sempurna, tapi pakar diuji. Figur medsos tidak diuji, tapi dipercaya. Medsos menciptakan echo chambers. Skeptisme palsu menggantikan skeptisme ilmiah. Selera mengalahkan metodologi. Keahlian mati bukan karena salah, tapi karena tidak disukai. Ketika keahlian mati, yang hidup bukan kebenaran, melainkan ilusi. Kalau kita hanya percaya pada apa yang kita sukai, bukan pada apa yang terbukti, maka masalahnya bukan pada pakar, masalahnya ada pada cara kita berpikir. Dan itulah krisis terbesar zaman ini.